Katanya kita harus stop import-import dulu sesuai dengan semangat apa yang dibawa oleh Pak Prabowo dalam tulisannya, dalam buku-bukunya. Tetapi kenapa justru Pak Prabowo sendiri yang meminta untuk menghapuskan kuota import? Ada apa ini? Jadi begini, pada acara Sarasehan 8 April lalu, Pak Prabowo meminta kepada kementerian terkait untuk menghapuskan kuota import yang diberlakukan ke dalam negeri. Pertanyaannya adalah, kenapa ini? Dan bukankah ini membahayakan bagi keadaan dalam negeri? Ternyata ada beberapa alasan kenapa Pak Prabowo meminta untuk menghapuskan kuota impor. Yang pertama adalah penunjukan terhadap pihak ataupun perusahaan yang bisa mengimpor barang ke dalam negeri sejauh ini adalah tidak transparan. Efeknya adalah seperti pada kasus bancaan korupsi yang dilakukan oleh petinggi Pertamina. Karena import yang dilakukan oleh petinggi Pertamina juga tidak transparan. Yang kedua, dalam jangka pendek ini bisa mengendalikan harga-harga yang melambung tinggi di tengah pasaran. Ya, seperti dalam hukum pasar, di mana ketika ketersediaan barang lebih rendah daripada permintaan, tentu akan membuat barang tersebut harganya melambung tinggi. Apalagi ini sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwasannya penghapusan daripada kuota impor ini ditekankan kepada yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga adalah penyeimbang perdagangan dunia. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Tingkat perdagangan antara Indonesia dan India, salah satu contohnya ya, ini tidak seimbang. Di mana kita terlalu banyak ekspor terhadap negara India, sedangkan kita sedikit untuk mengimpor barang daripada India. Nah, ini ilustrasi sederhananya seperti ini. Teman kamu, itu kalau beli kue lebaran, itu selalu ke kamu, sehingga kamu banyak menjual kue lebaran kepada temanmu. Sedangkan ketika kamu mau beli skincare, itu bukan dari temanmu, padahal temanmu itu jual skincare. Kira-kira temanmu bisa ngambek gak? Nah, sama seperti itu. Bisa jadi dalam jangka panjang India akan ngambek ke Indonesia. Yang keempat, ini bisa jadi strategi daripada Pak Prabowo untuk menegosiasi tarif Trump yang diberlakukan ke Indonesia. Ya, kalau dalam pandangan saya sendiri, kebijakan ini bagus-bagus saja. Mengingat Indonesia bukanlah sebuah negara industri yang besar seperti negara Cina ataupun Amerika yang bisa ancam sana-sini. Tetapi jangan juga menjadi paradoks. Semestinya pertanyaan yang esensial yang perlu kita bangun adalah, apakah kebijakan ini efektif? Bukankah kita bercita-cita ingin swasembada sendiri seperti dalam programnya Pak Prabowo dan dalam buku tulisannya? Dan jangan lupa, seperti yang dituliskan oleh Pak Prabowo dalam buku dalam buku Paradoks Indonesia, bahwasanya kebijakan politik itu akan berpengaruh kepada keadaan dalam negeri. Apakah kebijakan Pak Prabowo ini akan efektif dalam memberikan kedaulatan bagi negara Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Mari kita diskusi di kolom komentar. See ya.